Halo pemirsa sekalian, kami adalah grup dari sisi IT FTUI. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan kepada Anda tentang pentingnya komunikasi dan kepemimpinan dalam lingkungan kerja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Cibatul Zainal. Nama saya Rizky Rahman. Nama saya Hilman Rizky Gibran. Baik. Sebagai pemula, kita akan mengutip dari G. Royal Mills, salah satu pendiri Pinnacle Performance Company yang berbasis di Chicago. Dan penulis buku The Bullseye Principle menyatakan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan bertujuan adalah kunci kesuksesan pribadi dan profesional. Ungkapan ini adalah alasan mengapa kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mempertahankan karyawan, memuaskan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Seorang pemimpin membutuhkan orang-orang yang dapat mengomunikasikan visi perusahaan secara efektif, membantu tim, dan mempengaruhi perubahan. Pemimpin yang sering gagal mencurahkan waktu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Sebagian besar lebih suka mengasah keterampilan bisnis daripada komunikasi. Pada kenyataannya, kegagalan komunikasi dapat merugikan organisasi, menyebabkan terbuangnya waktu dan usaha, semangat rendah, produktivitas berkurang, dan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas. Menurut Dean Brenner, Presiden The Latimer Group di Wolfgang Con yang memiliki jasa pimpinan eksekutif. Seorang pemimpin adalah panutan bagi karyawannya. Mereka adalah sosok inspiratif dan mampu melakukan perubahan positif. Selain itu, pemimpin juga diharapkan mampu memperbudayakan orang-orang di sekitarnya untuk bekerja menuju tujuan bersama. Alat pemimpin yang paling ampuh untuk mencapai hal ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi yang efektif adalah bagian penting dari sebuah perusahaan. Komunikasi yang efektif ini dapat mengerahkan orang untuk mendapat kepercayaan, menyelaraskan upaya dalam mengejar tujuan, dan menginspirasi perubahan positif. Ketika komunikasi kurang, informasi penting dapat salah tafsirkan, menyebabkan hubungan memburuk. Hubungan yang tidak menguntungkan ini pada akhirnya menciptakan hambatan yang membuat kemajuan menjadi sulit. Untuk mencapai komunikasi efektif, seorang pemimpin harus mengetahui 8 keterampilan komunikasi ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengadopsi gaya komunikasi yang berbeda. Gaya komunikasi yang buruk adalah penyebab paling sering, dan komunikasi yang buruk menurut Economist Intelligence Unit, gaya komunikasi yang buruk adalah menyebabkan masalah yang lebih signifikan, seperti proses tidak jelas dan meningkatnya stres. Oleh karena itu, para pemimpin harus mengadopsi gaya kepemimpinan yang berbeda, sehingga mereka dapat lebih memahami cara terbaik untuk berinteraksi dengan karyawan. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk menjadi pendengar yang aktif. Pemimpin yang efektif tahu kapan mereka perlu berbicara, dan lebih penting, kapan mereka perlu mendengarkan. Tunjukkan bahwa pemimpin peduli dengan meminta pendapat, ide, dan umpan balik karyawan. Dan saat mereka berbagi, libatkan diri secara aktif dalam percakapan, juga pernyataan. Undang mereka untuk menguraikan dan buat catatan. Yang ketiga adalah transparansi. Pemimpin harus memiliki sifat transparansi yang tercermin dari cara mereka berbicara, secara terbuka tentang tujuan, peluang, dan tantangan perusahaan. Pemimpin dapat membangun kepercayaan di antara tim mereka dan menumbuhkan lingkungan di mana karyawan merasa diberdayakan untuk berbagi ide dan berkolaborasi. Yang keempat adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas. Faktor kejelasan adalah cara berkomunikasi menjadi kunci penting saat berkomunikasi dengan karyawan lebih spesifik. Jelaskan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh karyawan. Semakin jelas disampaikan, semakin sedikit kebingungan yang dialami karyawan. Kemampuan kelima adalah mengajukan pertanyaan terbuka. Jika para pemimpin ingin lebih memahami motivasi, pemikiran, dan tujuan karyawan, mulai berlatih mengajukan pertanyaan terbuka. Jennifer Kearns, presiden perusahaan konsultan The Kearns Group, mengatakan kepada Society of Human Resource Management untuk menggunakan akronim TED, yang merupakan singkatan dari T, tell me more atau cek lebih banyak. E, jelaskan maksud Anda atau explain. D, define atau definisikan istilah atau konsep itu untuk saya. Contoh kalimat pertanyaan dibuka di secara tidak langsung akan mengarahkan karyawan atau lawan bicara untuk menjelaskan lebih detail. Yang keenam adalah empati. Banyak pemimpin kehilangan wibawa karena kurang empati dalam keterampilan berkomunikasi. Empati menduduki puncak keberhasilan komunikasi. Semakin baik pemimpin mengakui dan memahami perasaan dan pengalaman karyawan, semakin mereka merasa didengarkan oleh dan dihargai. Yang ketujuh adalah fleksibilitas. Fleksibilitas dalam komunikasi melalui bahasa tubuh. Komunikasi bukan hanya apa yang ingin dikatakan seorang, tapi kebutuhan untuk penyesuaian atau membawa diri. Jika pemimpin mencoba untuk menginspirasi seseorang berbicara dengan kepala tangan atau alis berkerut
belajarkan memilihkan perasaan yang tepat. Alih-alih lakukan kontak mata untuk membangun minat dengan hubungan baik, serta berikan senyuman yang lulus untuk menyampaikan kehangatan kepercayaan. Yang terakhir adalah kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik. Meminta umpan balik dari anggota tim atau feedback tidak hanya dapat membantu pengembangan seorang pemimpin, tetapi juga membangun kepercayaan di antara rekan kerja. Namun penting bagi seorang pemimpin untuk tidak hanya mendengarkan feedback, seorang pemimpin harus memiliki rencana tindakan untuk menindaklanjuti feedback tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dalam berkomunikasi. Ada 3 fakta menarik. Yang pertama, keaslian. Temukan suara Anda sendiri. Hindari menggunakan bahasa yang bukan merupakan diri Anda. Yang kedua adalah visibilitas. Orang-orang perlu melihat dan merasakan siapa Anda. Untuk merasa terhubung, lakukan interaksi. Yang ketiga, mendengarkan. Komunikator yang baik juga merupakan pendengar yang baik. Dengan mendengarkan, Anda mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perspektif dan pengetahuan orang lain. Nah, dengan mendengarkan dapat menumbuhkan rasa percaya, hormat, dan keterbukaan, serta keselarasan dalam berbagai hal. Selanjutnya, ada beberapa tips agar komunikasi berjalan efektif. Yang pertama, komunikasi tanpa henti. Menjaga komunikasi sangatlah penting agar proses tetap terbuka dan transparan. Yang kedua, tetapkan harapan yang jelas. Yang ketiga, sederhanakan dan langsung. Yang keempat, ilustrasikan melalui sebuah cerita. Kelima, selalu siap. Yang keenam, kenali audiens, siapapun yang akan mendengarkan Anda. Yang ketujuh, gunakan bahasa tubuh agar memperkuat. Yang kedelapan, selalu perhatikan di sekitar Anda. Yang kesembilan, ajukan pertanyaan sehingga dapat menyelaraskan pemahaman terhadap pendengar. Yang kesepuluh, dengar dan dorong terhadap masukan terhadap Anda. Dalam mendengarkan masukan, Anda harus selalu terbuka terhadap semua kritik, saran, dan masukan. Jangan langsung menolak mentah-mentah pesan yang disampaikan. Cerna dan tanggapi dengan baik. Simak dan selalu perhatikan maksud baik dari kritik dan saran itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah menyimpulkan. Di setiap organisasi ataupun kelompok, pastinya ada banyak kepala, kepribadian, dan juga pemikiran masing-masing. Semua orang bisa saja tidak selalu setuju terhadap satu sama lain, dan selalu terdapat perbedaan pendapat maupun pertentangan di antara mereka. Maka dari itu, kemampuan mendengarkan juga harus diiringi dengan kemampuan analisis seorang pemimpin untuk menyimpulkan. Menarik kesimpulan tidak boleh dipandang satu sisi atau sebelah mata, melainkan perlu dia melihat sisi lainnya agar lebih objektif. Berikut 5 jenis komunikasi umum di tempat kerja. Nomor 1 adalah leadership communication. Pemimpin sering menyampaikan komunikasi ke tim. Tujuannya untuk menginformasikan atau memperbarui seperti memo tentang kebijakan perusahaan baru atau perubahan arah. Nomor 2, komunikasi atas atau manajer. Manajer seringkali harus berkomunikasi dengan manajer lain dan pemimpin lain yang tidak ada dalam jaringan komando langsung dengan mereka. Ini dapat berupa memo atau email atau laporan. Nomor 3, presentasi. Presentasi merupakan komunikasi formal yang bersifat mendapat perhatian terbesar. Untuk alasan yang bagus, presentasi adalah alat komunikasi yang ditujukan untuk audiens yang lebih besar dengan taruhan yang lebih tinggi. Nomor 4, komunikasi pelanggan. Berkomunikasi dengan pelanggan dapat menjalankan keseluruhan yang dibahas di atas barusan saya sebutkan. Dari 1 hingga tatap muka, virtual, lisan, atau tertulis. Secara umum, semua pentingkan komunikasi agar karyawan berlaku ganda bagi pelanggan. Nomor 5, interaksi informal. Komunikasi informal mencakup email dan obrolan yang Anda lakukan setiap hari. Membuat permintaan, meminta informasi, menanggapi permintaan, dan memberi atau menerima saran dan bimbingan. Berikut saya akan menjelaskan 5 alasan mengapa Anda harus meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Nomor 1, keterlibatan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik menghasilkan keterlibatan karyawan yang lebih besar yang merupakan metrik
key untuk produktivitas karyawan dan potensi retensi. Nomor 2 adalah peningkatan semangat. Anggota tim dengan kepuasan kerja yang rendah lebih banyak membacoti pekerjaan, kurang produktif saat berada di kantor, dan sering berdampak negatif terhadap produktivitas karyawan lain saat mereka hadir. Namun ketika seorang karyawan memiliki pemahaman tentang pekerjaan yang harus mereka lakukan dan bagaimana hal itu berhubungan dengan kesuksesan tim secara keseluruhan, mereka membawa lebih banyak energi dan kebanggaan pada pekerjaannya. Nomor 3, peningkatan produktivitas. Teknik teknik komunikasi yang lebih membantu karyawan untuk memahami peran mereka, yang pada gilirannya membantu tugas yang diberikan dengan lebih baik. Sumber daya apa sih? Nomor 4, pengurangan churn. Dari perwakilan pendukungan hingga staf teknis senior, pengalaman menilai sama dengan pelanggan dan perusahaan, dan tidak ada organisasi yang menyia-nyiakan biaya yang besar untuk merekrut dan melatih karyawan yang baik dengan menyuruh mereka pergi dengan cepat. Nomor 5 adalah loyalitas yang lebih besar. Jangka panjang, mempertahankan karyawan secara bertahun-tahun dapat mendapat kekuatan perusahaan dan berdampak pada keuntungan. Banyak pekerja membutuhkan pengalaman bertahun-tahun sebelum seorang karyawan memiliki keahlian yang memadai untuk mendorong inovasi, memecahkan masalah kritis, dan memimpin orang lain. Dan sekarang adalah 5 tips untuk mengembangkan keterampilan komunikasi Anda. Nomor 1 adalah berikan waktu. Rencanakan apa yang ingin Anda katakan dan tinjau komunikasi Anda untuk memastikannya benar-benar melalui pekerjaan yang Anda butuhkan. Untuk komunikasi tertulis khususnya berarti untuk revisi. Ingat, komunikasi yang hebat mungkin tampak mudah tetapi jarang terjadi. Nomor 2, dipermudah. Komunikasi di tempat kerja hampir selalu memiliki tujuan yang lebih besar. Orang-orang sibuk, jangan membuat mereka bekerja terlalu keras untuk memahami apa yang Anda katakan dan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Nyatakan tujuan dan poin Anda dari awal presentasi atau komunikasi tertulis sehingga para pendengar Anda tahu kemana tujuan Anda. Kemudian jelaskan isi detailnya. Nomor 3, sederhanakan. Meskipun Anda tidak ingin merendahkan atau membodohi dalam komunikasi pekerja sehari-hari, berhati-hatilah untuk tidak membuat pihak lain bekerja terlalu keras untuk dipahami. Tentukan frasa yang jelas dan sederhanakan untuk rangkum poin Anda. Nomor 4, eksperimen dan verifikasi. Berusaha untuk mengembangkan teknik yang berbeda untuk kebutuhan komunikasi yang berbeda. Berfokuslah untuk bereksperimen dengan satu aspek komunikasi Anda pada satu waktu. Nomor 5 adalah berarti dan merenung. Berhati-hatilah untuk menuangkan apa yang berjalan dengan baik. Nomor 5, berarti dan merenung. Berhatilah Nomor 5, berlatih dan merenung. Berhati-hatilah untuk merenungkan apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak dalam komunikasi Anda sehari-hari. Mungkin email ke manajer Anda tidak berjalan dengan baik. Mungkin juga bisa arti yang Anda maksudkan bisa salah akibat apa yang mereka pikirkan itu berbeda. Jadi jika percakapan Anda tidak menghasilkan tetapi jika percakapan rekan kerja tidak memberikan hasil yang diharapkan, cobalah untuk mengidentifikasi apakah Anda mengkomunikasikan dengan jelas apa yang Anda butuhkan. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari leadership and communication skill adalah pertama, kita harus meningkatkan skill dalam kita berkomunikasi kepada atasan maupun sesama karyawan agar tidak terjadi miskomunikasi atau sebuah hal yang tidak diinginkan dalam perusahaan dalam perusahaan besar seperti bank, perusahaan transaksi atau sebagainya, komunikasi itu harus didepankan.
Karena jika kemungkinan miskomunikasi antara atasan dan bawahan, kemungkinan bawahan tidak nyaman dengan lingkungan kerja akan semakin tinggi dan kemungkinan perusahaan tersebut akan runtuh. Dan yang paling penting dalam sebuah communication adalah kerjasama antar karyawan ataupun dengan pemimpin dan rasa saling membantu satu sama lain, di mana kebersamaan akan tumbuh dan meningkatkan produktivitas serta hubungan sesama karyawan. Oke, that's all from us. Terima Sekian kasih. terima kasih untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik.